Itulah dari Pekanbaru menuju Kota Pinang memakan jarak tempuh 307 km, dan dari Kota Pinang menuju Rantau Parapat memakan jarak tempuh 52 km. Dari Rantau Parapat ke Ayak Kanopan memakan jarak tempuh 72 km. Dari Ayak Kanopan ke Kisaran memakan jarak tempuh 58 km. Dari Kisaran ke 50 memakan jarak tempuh 38 km. Dari 50 ke Tebing Tinggi memakan jarak tempuh 47 km, dan dari Tebing Tinggi ke Sungai Rampah memakan jarak tempuh 22 km. Sehingga kalau ditambahkan dari masing-masing jarak tempuh akan mendapatkan 593 km. Dan untuk dari Pekanbaru menuju ke Lubuk Pakam menggunakan jalur yang sama, hanya perlu menambahkan 34 km sehingga menjadi 627 km. Dan untuk dari Pekanbaru menuju Medan menggunakan jalur tempuh yang sama dan hanya perlu ditambahkan 34 km kembali dan menjadi 661 km. Dan untuk dari Pekan menuju Binjai dengan jalur tempuh yang sama, maka akan ditambahkan kembali 19 km, maka menjadi 680 km. Untuk jarak tempuh selanjutnya dari Pekanbaru menuju Stabat menggunakan jalur tempuh yang sama, hanya perlu menambahkan 19 km lagi dan akan menjadi 699 km. Selanjutnya dari Pekanbaru menuju Sidigalong. Jarak tempuh selanjutnya dari Pekanbaru menuju Sidigalang. Dari Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan itu menempuh 165 km. Dari Pasir Pangarayan menuju Sibubuhan memakan jarak tempuh 102 km. Dari Sibubuhan ke Sipiro memakan jarak tempuh 104 km. Dari Sipiro ke Tarutung memakan jarak tempuh 68 km. Dari Tarutung ke Dolok Sangul memakan jarak tempuh 54 km. Dari Dolok Sangul ke Sidigalang memakan jarak tempuh 88 km. Maka jika ditotal menjadi 581 km. Jarak tempuh selanjutnya dari Pekanbaru menuju Kabanjahe yang menggunakan jalur tempuh yang sama dan hanya perlu ditambahkan 74 km, sehingga jika ditotal menjadi 655 km. Oke, dimulai dari Teluk Dalam. Teluk Dalam ke Lahumi membutuhkan 78 km. Teluk Dalam ke Gido membutuhkan 90 km. Teluk Dalam melalui Lahumi menuju Gido membutuhkan 133 km. Teluk Dalam melalui Gido menuju Gunung Sitoli membutuhkan 106 km. Teluk Dalam melalui Gido melalui Gunung Sitoli menuju Lotu membutuhkan 146 km. Teluk Dalam melalui Lahumi menuju Gunung Sitoli membutuhkan 133 km melalui jalur terjauh. Selanjutnya, Teluk Dalam melalui Lahumi melalui Gunung Sitoli menuju Lotu membutuhkan 173 km melalui jalur terjauh. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memulai rute dari Pekanbaru ke Rantau Parapat. Di sini kita mulai dari Pekanbaru menuju Kota Pinang dengan jarak 307 km dengan melewati jalan nasional. Selanjutnya, dari Kota Pinang kita lanjutkan perjalanan langsung ke Rantau Parapat dengan jarak tempuh 52 km. Sehingga jarak tempuh yang kita peroleh yaitu 359 km. Kita bisa juga memang melalui jalur lain yaitu dari Pasir Pangarayan, tetapi jalan ini tidak efektif karena jalur ini akan memakan jarak sebanyak 374 km. Berikutnya, rute dari Pekanbaru ke Kisaran. Untuk dari Pekanbaru ke Kisaran, ini hanya melanjutkan rute yang sebelumnya. Setelah dari Rantau Parapat, kita langsung menuju ke Aek Kanopan dengan jarak 72 km
dan langsung menuju ke kisaran dengan jarak 58 km. Sehingga jarak tempuh yang kita butuhkan yaitu 489 km. Selanjutnya, kota yang kita tuju yaitu dari Pekanbaru menuju Pematang Siantar. Untuk menuju ke Pematang Siantar, kita hanya memerlukan jalan yang sudah kita tempuh tadi. Dari kisaran, kita lanjutkan perjalanan kita menuju kota 50 dengan jarak 38 km. Dari kota 50, kita langsung bisa menuju kota Pematang Siantar dengan jarak 50 km. Selanjutnya, ada kota Pangkalan Kerinci. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci sangat mudah sekali untuk ditempuh. Kita hanya butuh satu jalur, yaitu jalur nasional dengan jarak tempuh 61 km. Setelah itu, ada rute ke Siak Serindrapura. Dari Pekanbaru ke Siak Serindrapura, kita bisa menggunakan jalan provinsi dengan jarak tempuh 91 km. Tetapi kita juga bisa pergi terlebih dahulu ke Pangkalan Kerinci, namun ini tidak efisien dikarenakan jarak tempuh yang akan kita tempuh itu sangat jauh, kurang lebih sebanyak 161 km. Selanjutnya, dari Pekanbaru menuju Teluk Kuantan. Dari Pekanbaru menuju Teluk Kuantan ini hanya dibutuhkan satu jalur, yaitu jalan nasional saja dengan jarak tempuh 162 km. Dan yang terakhir, menuju kota Sipirok. Dari Pekanbaru ke kota Sipirok itu kita bisa mulai perjalanan kita dari Pekanbaru, kemudian kita pergi ke Pasir Pengarayan dengan jarak 165 km. Dari Pasir Pengarayan kita bisa lanjutkan perjalanan ke Sibubuhan dengan jarak tempuh 102 km. Dari Sibubuhan kita langsung tempuh perjalanan ke Sipirok dengan jarak 104 km. Sehingga total jarak tempuh yang kita peroleh yaitu 307. Titik awal ada berada di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, dan berakhir di Tarutung. Nah, selanjutnya, titik awal berada di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, dan berakhir di Sibolga. Yang selanjutnya, titik awal berada di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, dan sampai di Baligi. Yang selanjutnya, titik awal di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, melewati Dolok Sanggul, dan berakhir di Pengguruan. Selanjutnya, titik awal di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, melewati Dolok Sanggul, melewati Sidigalang, dan berakhir di Salak. Selanjutnya, titik awal berada di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, melewati Baligi, melewati Pematang Siantar, dan berakhir di Pematang Raya. Selanjutnya, titik awal berada di Pekanbaru, melewati Bangkinang, melewati Pasir Pengarayan, melewati Sibubuhan, melewati Sipirok, melewati Tarutung, melewati Baligi, melewati Pematang Siantar, dan berakhir di Tebing Tinggi. Kita mulai dari kota Pekanbaru, yang kota tujuan kita adalah kota 50. Dengan jalur tercepatnya kita mulai dari kota Pekanbaru ke kota Pinang dengan jarak tempuh 307 km. Lalu dari kota Pinang ke Rantau Prapat dengan jarak tempuh 52 km. Dan jarak dari Rantau Prapat ke Aek Kanopan itu dengan jarak 72 km. Terus naik lagi ke atas dari Aek Kanopan ke Kisaran dengan jarak 58 km. Dan terakhir dari Kisaran ke 50 dengan jarak 38 km. Nah, dengan total jarak yaitu 527. Lalu kalau kita lewat yang lebih yang lama dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan dengan jarak 165 km. Terus kita naik lagi ke Rantau Prapat dengan jarak 200 km. Lalu dari Rantau Prapat ke Aek Kanopan dan seterusnya sampai ke kota 50. Itu dengan total jarak 542 km. Oke, selanjutnya ke kota berikutnya yaitu Rengat. Kita mulai dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita bisa lewat Pangkalan Kerinci dengan jarak 61 km. Lalu Pangkalan Kerinci ke Rengat dengan jarak 141 km dengan jumlah jarak tempuh 202 km. Kalau kita misalnya melalui jalan jauh yaitu
dari Pekanbaru ke Teluk Kuantan dengan jarak 162 km, dan dari Teluk Kuantan ke Rengat dengan jarak tempuh 155 km. Nah, jumlah jarak tempuh dari Pekanbaru kalau lewat Teluk Kuantan yaitu 317 km. Atau selanjutnya yaitu Padang Simpuan. Nah, dengan jalur terdepatnya kita mulai dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan dengan jarak tempuh 160 km. Lalu dari Pasir Pengarayan ke Sibubuan dengan jarak tempuh 102 km. Dan dari Sibubuan ke Padang Sidempuan dengan jarak 104 km. Lalu kalau kita melalui jalan lambatnya dari Pekanbaru ke Bangkinang 67 km, dari Bangkinang ke Pasir Pengarayan dengan jarak tempuh 122 km. Lalu dari Pasir Pengarayan ke Sibuan dan ke Padang Sidempuan. Itu kalau jalan tercepatnya kalau kita tidak melewati Bangkinang dengan jarak tempuh 371 km. Kalau kita melalui Bangkinang dengan jarak tempuh 395 km. Selanjutnya yaitu Bangkinang. Kalau Bangkinang kita sudah tahu semua kan, dari Pekanbaru ke Bangkinang udah 67 km. Kalau mau jalan-jalan bisa ke Pasir Pengarayan dulu, langsung dari Pasir Pengarayan ke Bangkinang. Kota selanjutnya, tujuan kita selanjutnya adalah kota Kanopan. Dari Pekanbaru kita melalui Kota Pinang, lalu ke Rantau Prapat, lalu sampai ke Kota Kanopan dengan jarak tempuh 431 km. Kalau kita melalui dari Pasir Pengarayan itu tembak ke Rantau Prapat, lalu langsung sampai ke Kanopan. Tapi dia lebih lambat karena tempuhnya 446 km. Kota selanjutnya yaitu Tanjung Balai. Dari Pekanbaru ke Tanjung Balai kita bisa melalui Kota Pinang, lalu Rantau Prapat. Setelah Rantau Prapat kita melewati Kanopan, lalu langsung ke Tanjung Balai dengan jarak tempuh 559. Kalau kita melalui jalur lambatnya yaitu dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan. Dari Pasir Pengarayan langsung kita naik tembusnya ke Rantau Prapat. Dari Rantau Prapat melewati Kanopan dan sampai di Tanjung Balai dengan jarak tempuh yang lebih lambat yaitu 574. Sekitar 164 km. Dari Pekanbaru ke Bagasiakapi itu bisa menggunakan jarak sekitar 253 km. Baru dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan bisa memakan jarak sekitar 265 km. Dan dari Pekanbaru ke Sibubuan itu bisa makan jarak sekitar 267 km, yaitu dengan penambahan 165 km dari ke Pasir Pengarayan lalu ke Sibubuan yaitu jarak 100 km. Oke, lalu ke Gunung Tua itu bisa makan jarak sekitar 338 km. Itu dari Pasir Pengarayan yang berjarak 100 km, dari Pasir Pengarayan ke Sibubuan yang berjarak 102 km, dan dari Sibubuan ke Gunung Tua yang berjarak 71 km. Baru dari Pekanbaru ke Padang Sidempuan itu makan jarak sekitar 364 km. Itu dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan yang berjarak 101 km, dari Pasir Pengarayan ke Sibubuan yang berjarak 170 km, dan Sibubuan ke Padang Sidempuan yang berjarak 98 km. Lalu dari Pekanbaru ke Penyambungan itu berjarak sekitar 436 km. Itu dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan yang berjarak 190 km, dari Pasir Pengarayan ke Sibubuan yang berjarak 102 km, dan dari Sibubuan ke Padang Sidempuan yang berjarak 98 km, dan dari Padang Sidempuan ke Penyambungan yang berjarak 71 km.